Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada Mapel Prakarya pada pertemuan kedua. Di sini kita akan membahas ide dan peluang usaha kerajinan. Tapi sebelum kita membahas ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan pada pertemuan yang pertama yang sudah disampaikan oleh beberapa siswa. Oke, siap? Apakah maksud dari pengambil resiko? Jawabannya, salah satu karakteristik seorang wirausaha yaitu berani mengambil resiko. Apakah yang dimaksud dengan resiko? Bagaimana pandangan wirausaha mengenai resiko? Dan apakah pengambilan resiko itu sama pengertiannya bagi setiap orang? Nah, kita akan jawab. Resiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian di masa yang akan datang, dan dapat diartikan juga sebagai suatu konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Resiko bagi para wirausaha bukanlah suatu hambatan untuk meraih kesuksesan, tetapi harus dijadikan sebagai suatu tantangan. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai hal-hal yang menantang untuk lebih mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Dalam pengambilan resiko, para wirausahawan selalu memperhitungkan matang-matang keputusan yang akan diambil. Pengambilan resiko berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Semakin besar keyakinan pada kemampuan diri sendiri, semakin besar pula keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin siap pula mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan resiko. Kemudian, apakah seorang wirausahawan harus mempunyai target tertentu? Jawabannya jelas, iya. Karena bila seseorang tidak memiliki target yang jelas, maka orang itu akan cenderung malas melakukan kegiatan usahanya. Tetapi, bila orang itu memiliki target yang jelas, cenderung akan tetap semangat untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Jadi, kita semua harus memiliki target apapun kegiatannya, baik belajar maupun berwirausaha. Oke, kita akan bahas sekarang. Ide dan peluang usaha kerajinan. Pengertian ide dan peluang usaha kerajinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, sedangkan peluang adalah kesempatan atau ruang gerak, baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak. Sehingga peluang kewirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang ada dan segera diambil. Kalau hanya pengertiannya mungkin mudah, tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita bisa membuat ide dan menemukan peluang usaha. Kalau kita termasuk orang yang susah menemukan, ini ada tipsnya. Yang pertama, ketahui kemampuan Anda. Tanyakan kepada diri Anda apa saja hal yang benar-benar Anda kuasai, Anda sukai, atau bahkan Anda sudah memiliki. Maaf, ini salah ketik ya, itu Anda sudah memiliki, bukan susah miliki. Hal ini dapat menjadi sebuah modal gratis bagi Anda. Artinya, Anda tidak perlu lagi mencari-cari kebiasaan lewat kursus yang pada akhirnya akan memakan waktu yang cukup lama. Karena bisa jadi apa yang
ada di kepala kita, itu sudah ada di kepala orang lain. Alhasil, bisa saja ide fresh yang kita ketahui sudah didahului oleh orang lain. Yang kedua, cari sesuatu yang sedang tren atau yang sedang populer. Tren memang sangat penting untuk diperhatikan, sebab hal inilah yang akan menjadi pemicu untuk dapat melahirkan sebuah ide yang akhirnya akan menjadi sebuah peluang usaha. Oleh sebab itu, maka pastikan Anda benar-benar tahu apa yang sedang menjadi tren saat ini dan sedang digandrungi orang-orang di luar sana. Yang ketiga, beri sentuhan inovasi. Pastinya, jika Anda memiliki produk atau jasa sama dengan yang orang tawarkan, tentu persaingan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika produk atau jasa Anda berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kemungkinan akan dilirik oleh para pembeli akan semakin besar. Apalagi jika produk Anda dianggap unik dan mampu mewakili anak muda dan tetap mengetahui hal-hal yang bagus pada saat ini. Tetapi juga perlu diingat kita harus mengetahui kelemahan dari produk atau jasa yang kita tawarkan kepada orang lain. Nomor 4, jangan lupakan riset pasar. Hal yang sangat mendasar bagi sebuah usaha adalah riset pasar. Dengan melakukan hal ini, maka Anda akan mengetahui apa yang benar-benar pasar inginkan dan butuhkan, sehingga hal tersebut akan membantu Anda untuk dapat menemukan ide baru dan melahirkan sebuah peluang bisnis yang pastinya hanya Anda yang tahu. Nomor 5, ciptakan produk baru. Untuk mendapatkan peluang usaha yang baik, maka Anda harus menciptakan peluang tersebut sendiri. Caranya, Anda dengan membuat ide-ide produk baru yang bahkan belum ada di pasaran, belum orang pikirkan, namun memiliki manfaat yang sangat besar dan pada akhirnya dibutuhkan masyarakat. So, pastinya kamu tidak akan memiliki pesaing sebab hanya kamu yang memiliki produk tersebut. Selanjutnya ya, seorang wirausahawan harus bisa memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis peluang usaha secara luas. Persiapan yang dilakukan, yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Kemudian, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Informasi usaha yang akan diterima. Ada atau tidak usaha yang menguntungkan. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui berapa besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Kemudian, ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Yang terakhir, kita harus melakukan analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah S, strength, analisis kekuatan. Weakness, analisis kelemahan. Opportunity, analisis peluang. Threats, analisis ancaman. Jadi, kita juga harus melakukan analisis SWOT ini.
Apa sih tujuan menganalisis peluang usaha? Bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha, yang pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua, agar dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Kemudian, mencegah kebosanan konsumen. Kemudian, membuat desain, model, corak, warna, serta produk agar disenangi konsumen. Oke, cukup jelas ya. Dan silakan menambah referensi dengan browsing dengan kata kunci ide dan peluang usaha. Karena kalau kita sering baca, otomatis akan lebih tahu banyak tentang apa yang kita dalami. Terima kasih. Pertemuan ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.